Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Laila Sari. Saya berasal dari kelompok 2 keterampilan dasar mengajar yang beranggotakan Arif Muhammad Miraj, Erna Laila Sari, Ika Mulyani, Ilma Marhama, Intan Lydia Citra, dan juga Nandita Syifa. Nah, kali ini saya akan membahas dan juga memberikan contoh mengenai materi keterampilan dasar mengajar tentang keterampilan bertanya dasar dan juga lanjutan dari mata kuliah keterampilan dasar mengajar semester 6A Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Mengapa sih perlu melakukan keterampilan bertanya dasar dan juga lanjut? Ada yang tahu? Oke, karena keterampilan bertanya itu dapat mengembangkan kemampuan siswa, di antaranya seperti mengatasi masalah, memancing kemampuan berpikir kritis dan juga tajamnya, dan yang ketiga, dapat mengembangkan ide-ide pada siswa tersebut. Oke, sebenarnya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya baik dasar maupun lanjutan itu sebenarnya sama aja. Akan tetapi, yang menjadi pembeda di antara keduanya itu pada kompleksitas dan juga kedalaman suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan dasar itu mencangkup pertanyaan yang sederhana dan juga langsung, sedangkan pertanyaan lanjutan itu mencangkup pertanyaan yang lebih kompleks, mendalam dan juga abstrak. Oke, kita langsung ke contohnya dari keterampilan dasar mengajar mengenai keterampilan bertanya dasar. Oke, sekarang contoh dari keterampilan bertanya dasar. Pertama, coba siapa yang tahu apa fungsi utama dari sistem pencernaan? Ada yang tahu? Sehat, Bu. Mencerna makanan, Bu. Ya, betul banget. Fungsi dari sistem pencernaan yaitu untuk mencerna makanan yang akan menjadi nutrisi dan juga membuang sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh kita. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua ya. Oke, siapa yang tahu apa saja organ-organ yang ada pada sistem pencernaan tubuh kita? Lambung, usus, kuman. Ada yang tahu? Oke, organ-organ yang ada pada sistem pencernaan manusia diantaranya seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan juga usus besar. Tadi siapa yang benar? Aku. Nah, betul banget. Oke, sekarang pertanyaan nomor 3. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada makanan kita saat masuk ke dalam mulut? Ada yang tahu? Gigi, Bu. Masuk ke perut. Iya, betul banget. Saat masuk ke dalam mulut, makanan akan dihancurkan oleh pengunyahan, yaitu Gigi. ya, gigi. Betul banget, yaitu gigi dan juga air liur. Lalu akan membentuk bolus makanan yang akan ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan kita. Untuk apa? Untuk menuju ke lambung dan juga dicerna lebih lanjut oleh usus-usus, diantaranya seperti usus halus dan juga usus besar. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, setelah kita tadi belajar mengenai kemampuan bertanya dasar, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kemampuan bertanya lanjut. Nah, untuk kemampuan bertanya lanjut ini memiliki beberapa komponen seperti layar di samping, yaitu yang pertama adalah pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. Intinya adalah dalam komponen ini bahwa si pertanyaan itu guru tuh berusaha mengajak anak-anaknya atau siswa-siswanya ke dalam pertanyaan yang memiliki nilai analisis, pengetahuan tingkat lanjut, sintesis, dan evaluasi. Selanjutnya, komponen kedua adalah pengaturan urutan pertanyaan, di mana pada komponen ini guru membawa pertanyaan tingkat kognitif dari rendah ke tinggi. Misalnya, yang pertama pemahaman, yang kedua adalah penerapan, kemudian sintesis dan evaluasi. Nah, guru dilarang mengecoh atau mengacak pertanyaan sehingga anak-anak kebingungan. Misalkan dari yang pertama analisis tiba-tiba balik lagi ke pemahaman atau balik lagi ke pendeskripsian. Hal ini akan membuat siswa kebingungan. Dan terakhir adalah
penggunaan pertanyaan pelacak seperti samping. Nah, hal ini digunakan jika siswa menjawab pertanyaan belum sempurna atau belum lengkap. Maka dari itu ada beberapa treatment dari guru untuk menyempurnakan jawaban dari siswa di antara. Yang pertama adalah klasifikasi. Nah, jika siswa menjawab dengan kalimat yang kurang tepat, guru dapat memberikan pertanyaan pelacak yang meminta siswa tersebut untuk menjelaskan dengan kata-kata lain, sehingga jawaban siswa menjadi lebih baik. Intinya pada klasifikasi ini, siswa diminta untuk menjawab kembali dengan kalimat yang lain yang lebih jelas. Kemudian yang kedua adalah meminta siswa memberikan alasan atau argumentasi yang dapat menjunjung kebenaran pandangannya dalam menjawab pertanyaan. Yang ketiga adalah meminta kesempatan pandarigan, di mana guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa lainnya untuk menyatakan persetujuan atau penolakan disertai dengan alasan terhadap pertanyaan rekannya. Misalnya dari kelompok 1 ketika memaparkan jawaban, kelompok 2 setelah itu bisa menolak atau menyanggah atau tidak menyetujui jawaban dari rekannya tersebut. Yang keempat yaitu meminta kesempatan jawaban, di mana guru dapat meminta siswa untuk meninjau kembali jawaban yang diberikan bila dianggap. Yang kelima, meminta jawaban yang lebih relevan, di mana bila jawaban siswa kurang relevan, guru dapat meminta jawaban yang benar dan relevan dari siswa tersebut. Misalnya, disuruh membuka halaman internet untuk mencari beberapa penelitian yang menyetujui teori. Yang keenam yaitu meminta contoh. Bila siswa menjawab dengan samar-samar, guru dapat meminta siswa untuk memberikan ilustrasi atau contoh konkret tentang apa yang didiskusikannya. Misalnya bagaimana cara mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mudah dimengerti. Ketujuh, minta jawaban yang lebih kompleks. Misalnya, guru dapat meminta siswa tersebut untuk memberi penjelasan atau ide-ide penting lainnya sehingga jawaban yang diberikan menjadi lebih kompleks. Contohnya nih, dari beberapa diskusi tersebut, guru meminta satu siswa untuk menyimpulkan dari jawaban-jawaban temannya. Lalu yang kedelapan, peningkatan terjadinya interaksi. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, di sesi akhir guru memberikan pertanyaan tambahan, lalu kemudian dari itu guru juga bisa memberikan poin ataupun hukuman bagi siswa yang hanya sedikit mendapatkan skor, dan hadiah bagi siswa yang mendapatkan skor terbanyak kelompoknya. Misalnya adalah bintang ataupun barang yang lainnya. Mari kita langsung ke praktik. Baik anak-anak, bagi umat muslim pada bulan ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa, betul ya? Nah, tahukah kalian kalau ibadah puasa ini sangat bermanfaat sekali bagi kesehatan, khususnya kesehatan pencernaan kita? Kok bisa ya? Nah, padahal kita tuh sering lapar, kok bisa sehat? Nah, maka dari itu Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat kelompok cukup 3-4 kelompok. Setelah itu kalian diskusikan nih, mengapa sih puasa ini dapat menyehatkan, dapat bermanfaat bagi kesehatan pencernaan kita. Lalu apa saja manfaatnya? Ibu kasih waktu 5 menit saja ya. Karena waktu sudah habis, untuk sesi diskusi kita buka. Dipersilakan pada kelompok pertama agar memaparkan hasil diskusi. Sepertinya ribut ya. Baik anak-anak, dapatkah kalian tenang agar suara teman kalian bisa terdengar? Nah, karena sudah tenang, mangga dipersilakan untuk kelompok 1 agar dapat memaparkan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 1 Bu, izin menjawab. Nah, karena kan kalau puasa itu nggak makan nih, jadi sistem pencernaan kita itu santai Bu, nggak bekerja keras, sehingga racun di tubuh kita tuh keluar. Makanya nih Bu, bagus kalau mau buat diet gitu. Bagus sekali jawabannya, tapi Ibu masih belum paham apa yang diutarakan dari kelompok 1 nih. Coba ada teman sekelompoknya yang bisa menjelaskan kembali nih, kenapa bisa ada hubungannya puasa dengan pengeluaran racun. Organ apa yang terlibat? Apakah mulut? Tidak mungkin ya. Apakah tangan? Apalagi tidak mungkin. Apakah paru-paru? Coba dijawab lagi dengan baik. Baik Bu, saya dari kelompok 1 ingin menjawab kembali. Maksudnya seperti ini Ibu,
ketika berpuasa, sistem pencernaan kita tuh beristirahat. Sel-sel liar dan lemak yang telah dihancurkan akan dibawa ke hati. Saat puasa, hati tidak disibukkan oleh makanan hasil sarapan dari usus. Karena itu, hati akan bekerja penuh menyaring racun-racun hasil autolisis. Yang selanjutnya, racun akan dibuang keluar tubuh, lalu darah akan dipenuhi energi dan nutrisi yang sehat dan berkualitas tinggi. Bagus sekali, tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Karena kelompok 1 telah menjawab dengan baik, maka dipersilakan untuk kelompok 2 untuk memberikan pendapat. Apakah ada penolakan atau persetujuan dari jawaban teman kalian? Izin menjawab Bu, saya dari kelompok 2. Izin menanggapi, saya setuju dengan jawaban kelompok 1 bahwa emang puasa itu sehat Bu, dan ada hubungannya dengan pengeluaran racun. Karena kan kalau hati itu termasuk juga pada sistem pencernaan nih. Jika organ-organ lain tidak sibuk mencerna makanan yang sering kita makan pada hari-hari biasa, dan jika pada bulan puasa karena kita kan jarang makan, sehingga hati itu tidak terlalu sibuk memproses makanan yang kita makan, tetapi ada waktunya untuk bekerja penuh menyaring racun-racun hasil autolisis kita Bu. Jadi saya setuju dengan jawaban kelompok 1. Baik, tepuk tangan dong untuk kelompok 2 atas tanggapannya. Hore. Teman-teman, untuk kelompok lain nih, kita kan sudah mendengar jawaban dari 2 kelompok mengenai manfaat puasa ini pada lingkungan pengeluaran racun di dalam hati. Padahal teman-teman masih banyak loh manfaat lain dari puasa ini. Nah, untuk itu mangga untuk kelompok 3 nih dipersilahkan menjawab pertanyaan yang barusan Ibu sampaikan. Kalian kan tadi telah berdiskusi dan menganalisis apa saja manfaat dari ibadah puasa ini. Saya dari kelompok 3 Bu, izin menjawab. Salah satu manfaat selain pengeluaran racun agar sehat di dalam tubuh, puasa juga bermanfaat untuk menurunkan resiko penyakit peradangan Ibu. Nah, betul sekali dari jawaban teman kalian. Salah satu manfaat dalam ibadah puasa ini juga yaitu untuk menurunkan resiko peradangan pada organ-organ kita. Tapi kok bisa ya dapat mengurangi penyakit peradangan? Ada yang bisa jelaskan kelompok lain, kelompok 4? Saya kelompok 4 izin menanggapi bahwa menurut literatur yang saya baca Bu, membatasi asupan kalori dapat meningkatkan kadar lipid yang dikenal sebagai asam arachidonat. Nah, asam arachidonat ini menurunkan aktivitas inflammation. Hal ini memberikan penjelasan potensial tentang bagaimana mengubah pola makan kita seperti berpuasa dapat melindungi kita dari peradangan, terutama bentuk merusak yang mendasari banyak penyakit yang berhubungan dengan penyakit diet tinggi kalori. Wow, betul sekali jawabannya. Pintar sekali ya mencari literaturnya. Teman-teman, alhamdulillah sesi diskusi kita telah selesai. Keempat kelompok telah menjawab dan menanggapi diskusi kita hari ini. Tapi teman-teman, satu lagi nih ada yang ketinggalan. Coba Ibu mau bertanya, misalnya Ibu hari ini berpuasa tapi Ibu buka dengan seblak, sahur Ibu berbuka dengan mie, lalu besoknya Ibu berbuka dengan rujak, besoknya lagi Ibu berbuka dengan es campur yang asem banget. Nah, itu apakah masih sehat? Apakah puasa itu dapat menyehatkan jika seperti itu pola makannya? Tentu tidak ya. Nah, maka dari itu ada satu nih pertanyaan lagi. Jika kalian bisa jawab, kelompok kalian menjadi kelompok terhebat, poinnya terbanyak, dan menjadi kelompok juara 1. Nah, untuk itu, siapa yang mau menjawab? Apa saja sih tips and trick agar puasa kita tetap sehat dan ibadahnya menjadi semakin berkah? Ayo, siapa? Saya Bu, kelompok 1, izin menanggapi. Tips and trick kita agar tetap menjaga kesehatan di bulan puasa ini, yang pertama adalah hindari makanan yang pedas Bu. Misalnya mie,
bakso yang banyak cabenya. Kemudian jangan terlalu banyak makan atau minum minuman dingin. Usahakan ketika buka puasa kita memakan makanan yang manis dulu, misalnya kurma, teh, susu, ataupun minuman yang manis lainnya. Kemudian kita juga jangan terlalu banyak makan makanan yang asam, misalkan mangga muda, soalnya kan usus kita masih kosong, jadi harus makanan-makanan yang sehat. Nah, diusahakan juga kita tuh harus sahur agar pada siang hari kita tidak merasakan kelelahan atau kehilangan energi. Itu saja Bu yang dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hebat sekali kelompok 1. Jadi untuk sesi diskusi ini kelompok 1 memenangkan dengan poin 90 dan kelompok lain memiliki poin 85. Oke, kasih tepuk tangannya dong. Alhamdulillah, untuk diskusi ini telah selesai. Sekarang kita recall lagi ya. Tadi kita belajar tentang apa? Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan pertanyaan dasar pada sesi pembelajaran di akhir atau penutup. Pada akhir pembelajaran dibutuhkan penguatan hasil proses pembelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Baik anak-anak, apakah sudah paham dengan yang Ibu sampaikan? Jika sudah paham, mari kita bermain game untuk menguji kepahaman kalian mengenai materi sistem pencernaan ini. Baik, keluarkan kertas lembar, pensil, penghapus kalian. Ibu akan sebutkan soal dan kalian jawab pertanyaan dari Ibu. Satu pertanyaan akan diberi waktu 1 menit. Jika kalian sudah, angkat jawaban kalian ke atas ya. Nanti yang benar akan dapat hadiah dari Ibu. Pertanyaan nomor 1. Proses apa yang terjadi setelah kita menelan makanan? Nomor 2. Sebutkan gangguan pencernaan yang kalian ketahui. Baik, kita beri tepuk tangan untuk yang menjawab dengan benar semua. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran telah selesai. Ibu meminta kepada salah satu untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, betul sekali ya apa yang telah disampaikan oleh teman kalian. Pesan dari Ibu dari pembelajaran sistem pencernaan kali ini, karena sekarang kita sedang berpuasa, maka dari itu jaga apa yang kita makan saat berbuka nanti. Pahami bahwa sistem pencernaan kita sangat berharga ya. Jadi jangan dikasih pedas terus, jangan dikasih yang asam-asam terus, oke? Dan jangan lupa untuk sahur. Baik, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.